Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk tampilan view admin. Jadi seperti biasa kita login menggunakan akun admin. Nah, admin di sini terdapat beberapa fitur ya, terutama bagian ini untuk menampilkan apa saja, kayak rekapitulasi barang harus segera dikembalikan, terus daftar manajer, terus ada daftar meminjam. Nah, ini tiga paling baru ya. Nah, kita langsung aja ke notifikasi. Notifikasi manajer admin di sini bisa ngirim pesan, terus nanti admin juga bisa ada pesan yang belum dibaca dan lain-lain, semua dan belum dibaca, terus diinventaris barang. Nah, admin bisa menambah barang, kita masukkan contoh testing. Testing, pilih lokasi 1B, terus kategori misalnya kita mau inventaris umum, terus kita pilih gambarnya, kita pilih misalnya foto kami berdua. Kita masukkan kondisi barangnya, misalnya kalau rusak kita nyalakan rusak, kalau misalnya baik nyalakan baik. Nah, ini untuk jenis barang itu admin bisanya hanya umum. Untuk barang milik itu ada di halaman pemilik nanti selanjutnya. Kita nambahkan sekitar 5, kita simpan. Barang berhasil ditambahkan. Oke, kita lanjut ke bawah, kita cek hasilnya. Nah, di sini kita lihat ada gambar, udah pasti, terus ada kode, ini kode unik ya, terus ada namanya, terus ada umum, terus ada catatannya, terus ada letak kondisinya, terus ada letak sama kondisi, terus ada status, terus ada dapat dipinjam, terus ada aksi. Kita bisa edit di sini, misalnya barangnya itu ternyata punya pemilik barang, kita bisa ubah di situ. Terus kita misal barangnya mau rusak, kita bisa ganti. Terus letak barangnya berpindah, itu kita bisa ganti. Terus nama barangnya berubah, kita bisa ganti. Terus kalau misalnya fotonya juga ganti atau salah, kita bisa ganti di sini. Terus nanti kita klik simpan. Terus kita juga bisa delete. Ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk testing keluar kode 2 depan, 2 belakang, terus 3 jenis kategori. Ini misalnya milik pemilik, dan ini letaknya, terus ini kode 001, 002 dan seterusnya. Nah, misalnya ada user yang mau minjam, kita masuk ke ini ada manajer sama user mau minjam ESP32, kita tinggal accept. Nah, terus kita ini barang yang dipinjam, daftar peminjaman belum ada ya. Jadi kita misalnya kita login dulu ke halaman user. Oke, kita login. Nah, misalnya saya mau minjam kursi 2, kita tambah. Kita isi aja asal sakit minum 1 hari. Oke, sudah masuk. Terus kita balik lagi ke halaman admin, peminjaman baru. Nah, daftar permintaan dari role peminjam ini ada 1. Ini nanti usernya ditampilkan di sini. Terus dia mau minjem apa, kursi rapat, jumlahnya 4, kita bisa accept semua atau kita bisa accept 2 aja. Misalkan kita accept semua, nanti akan mengirimkan notifikasi. Nah, untuk barang yang lagi dipinjam terus mau dibalikin, kita bisa misal ini barang ini tanggal segini udah dibalikin, kita bisa konfirmasi pengembalian. Nah, misalnya ini juga yang tadi, barang tadi ternyata udah dibalikin hari ini, hanya minjem beberapa detik, terus kita konfirmasi pengembalian. Nah, barangnya nanti akan balik lagi ke inventaris barang dan akan tampil di tampilan peminjaman.
Nah, ini untuk manajemen usernya itu. Jadi kalau ada user baru, misalnya nih user 2 ini otomatis jika ada yang membuat email baru itu otomatis autonya masuk ke role peminjam. Nah, untuk mengupdate kita bisa di sini misalnya pemilik barang atau manajer proyek. Jadi ada beberapa role yang bisa kita ubah di sini. Terus kita juga bisa ganti password baru, ganti nama, ganti email dan lain-lain. Kita bisa juga delete akun. Nah, untuk proyek sendiri kita bisa nambah proyek baru nanti yang bisa diambil oleh manajer proyek. Misal kita buat proyek baru tes. Nah, seperti Silab ini anggotanya satu, manajernya tuh manajer satu. Anggotanya baru satu, itu user satu. Nah, untuk halaman admin segini dulu kurang lebihnya. Mohon maaf, dan kita lanjut ke halaman pemilik. Oke, ini halaman pemilik, kita buka dulu. Nah, seperti biasa login, terus kalau misalnya role kedetek pemilik, nah akan ditampilkan view seperti ini. Jadi pemilik kita bisa bisa naruh barang. Nah, cuman ini bukan milik kampus, jadi misalnya milik proyek tertentu. Jadi pemilik nih punya beberapa barang terus pengen bisa dipinjemin buat UNES. Misalkan kita TV, televisi misalnya ya. Pilih lokasinya sama lokasinya sesuai dengan yang ada di digital center. Terus ini jatuhnya perangkat elektronik, misalnya kita ada 4. Terus kondisinya baik. Barangnya kita cari contohnya monitor rapat. Nah, ini simpan. Nah, sama seperti admin, kurang lebih seperti itu. Nah, barang ini nanti bisa dipinjam oleh peminjam dan manajer proyek. Nah, di sini juga pemilik bisa mematikan dan menghidupkan. Jadi misalnya pemilik memakai nih ESP yang 32 ini, kita bisa langsung matikan di sini. Nah, nanti di tampilan usernya, misal kita balik, hanya tersedia dua. Jadi kalau misal kita hidupkan lagi misalkan, nah terus ini di sini kita on, jadi tersedia 3 lagi. Jadi jika pemilik tidak ingin meminjamkan barangnya bisa dimatikan. Nah, terus juga ada monitor rapat kurang lebih seperti ini. Misal kita pinjam, kita langsung isi, misal kita balikan besok. Oh, ini alamatnya mesti diisi. Oke. Nah, barang masih tersedia, cuman masih ada di ini. Jadi kita mesti balik lagi ke peminjaman, terus kita balik lagi ke admin, terus kita lihat ke peminjaman baru. Nah, di sini peminjam mau minjem TV punyanya pemilik. Di sini kelihatan kan pemilik. Nah, kita setujui dan pilih. Kalau sudah diaccept, nanti pemilik bisa lihat barangnya tuh lagi tidak tersedia seperti kayak gini. Nah, misalnya barang dipinjam sama siapa, ini kode barang sudah ada, terus ada nama barangnya apa, terus peminjamnya siapa, nomor HP-nya siapa. Jadi pemilik tetap bisa memantau barang tersebut. Nah, pemilik juga bisa ngedit barangnya, kayak misalnya ini letak barangnya dan lain-lain. Terus pemilik juga bisa nambah barang tadi, dan pemilik juga bisa delete barang. Nah, kalau misalnya tadi peminjamnya sudah balikin, seperti biasa kita balik ke halaman admin, terus kita kita konfirmasi pengembalian. Nah, nanti di halaman pemilik, di dashboard pemilik, nah ini barang dipinjamnya sudah hilang ya, udah tidak ada barang yang sedang dipinjam dan dikembalikan lagi ke sini. Ya, untuk bagian pemilik dan admin kurang lebihnya seperti itu. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.